Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Miftaljana, MPM 5020053 dari kelas 2B Prodi PGSD, mata kuliah pengelolaan kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip mengelola kelas dan jenis-jenis pendekatan dalam mengelola kelas. Yang pertama, prinsip-prinsip mengelola kelas. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan dalam pengelolaan kelas. Banyak guru yang cerdas dan benar-benar menguasai setiap materi dalam studinya, namun menjadi sia-sia kala guru tersebut tidak memiliki keterampilan dalam mengelola kelas. Dan untuk mewujudkan keterampilan dalam pengelolaan kelas, maka seorang guru seharusnya paham tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas dengan pelaksanaan pendekatannya. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, faktor internal peserta didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Yang kedua, faktor eksternal terkait dengan masalah suasana lingkungan, penempatan, pengelompokan, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Karena itu, dalam rangka meminimalisasi masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, perlulah setiap guru memahami prinsip-prinsip pengelolaan kelas, antara lain yang pertama, hangat dan antusias, yang kedua, tantangan, yang ketiga, bervariasi, yang keempat, keulesan, yang kelima, penekanan pada hal yang positif, yang keenam, penanaman disiplin. Jenis-jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. Berbagai pendekatan tersebut adalah seperti dalam uraian berikut ini. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi inti, memperoleh kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah menguasakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk resep yang ditulis dalam resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas.
Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Di sini, guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Kedelapan, pengelolaan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Yang kesembilan, pendekatan elektis. Pendekatan elektis adalah pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.